Jadi hari ini aku udah sekitar 2 harian udah nggak sesuai dengan target lagi seperti yang keskip kemarin, karena kemarin itu aku lagi kurang sehat badan. Jadi ya mau gimana lagi, mau gak mau aku harus skip kemarin. Tapi ya karena kemarin sempat keskip, by the way abaikan suara ini suara sapi yang ada di belakang. Nah, tapi karena kemarin sempat keskip, jadi mau gak mau kita untuk ngejar target, besok kita bakal datang lagi ke kebun supaya bisa melunasin hutang kita yang kemarin gak datang. Oke, sekarang kita bakal lanjut berkebun lagi. Untuk tanaman kangkung yang ditanami dari biji, ini kelihatannya dia udah mulai menguning. Ini sepertinya media tanamnya memang kekurangan unsur nitrogen. Tapi aku kurang tahu juga kenapa, padahal di sini sedang hujan ya. Tapi kemungkinan besar ini hanya teoriku saja. Kalau memang salah mohon dikoreksi. Kemungkinan besar dia bisa menguning seperti ini karena di dalam ini kita masukkan sampah-sampah organik gitu. Yang dimana ketika kita masukkan sampah organik itu kan dia mulai terkompos. Nah, ketika proses pengomposan itu terjadi, seingat aku atau sepengetahuan aku ya, kalau salah mohon dikoreksi aja. Sepengetahuanku, media tanam itu bakal nyerap nitrogen. Nah, karena itu kemungkinan besar kangkungnya kekurangan nitrogen karena udah diserap oleh media tanam. Itu sih dari yang aku pelajari. Walaupun di sini sedang hujan, tapi sepertinya media tanam lebih membutuhkan nitrogen daripada kangkungnya. Jadi kangkung kalah saing dengan media yang seperti ini. Jadi hari ini aku baru selesai bikin 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 polybag yang udah aku isi ulang medianya. Di dalamnya itu kurang lebih cara pengisian sama seperti cara pengisian dari planter bag 100 liter, yang dimana di bagian bawah itu aku berikan sabut kelapa yang udah patah-patah gitu, yang sudah agak lapuk, jadi bisa dipatahin dan bisa masuk ke dalamnya. Dan di atas sabut kelapa itu aku masukkan potongan rumput seperti ini. Nah, potongan rumput, dan kemudian di atasnya itu aku tutupi dengan ini sedikit daun daun pisang yang sudah layu seperti itu, agar rumputnya itu tidak bisa tumbuh, jadi nggak ada tempat untuk dia bisa dapat air gitu dari tanahnya ini langsung, sehingga bisa menghambat pertumbuhan dari serumput itu sendiri. Kemudian baru di atasnya aku masukkan kurang lebih 15 sampai dengan 20 genggam tanah sampai dia penuh seperti ini. Nah, yang untuk penuh seperti ini bakal aku tanami sesuatu nanti, tanaman-tanaman yang memang ingin aku budidayakan. Sedangkan untuk yang ketiga ini kan nggak penuh nih medianya. Nah, kenapa nggak penuh? Karena ini bakal aku jadikan sebagai tempat untuk menyemai saja. Jadi mana tempat untuk menyemai itu nggak perlu terlalu banyak tanah, karena ketika semaian kita sudah tumbuh, ntar semaian kita bakal kita pindahkan ke tempat yang lain. Jadi dia nggak perlu terlalu banyak tanah seperti seperti polybag yang di sini, karena di sini bakal aku gunakan sebagai tempat untuk menanam. Update tanaman kangkung yang ditumpang sarikan dengan tanaman kecipir. Di sini tanaman kangkungnya benar-benar udah besar, dan sedangkan untuk tanaman kecipirnya di sini ya dia ukurannya hanya segini-segini aja. Dan ini sepertinya udah cukup untuk kita berikan lanjaran. Ini lanjarannya aku berikan dari dari bambu. Jadi langsung aja kita tancapkan di sini. Nah, setelah ini langsung aja kita kita bantu dia supaya dia berlanjarnya di tempat yang benar, bukan di tempatnya salah. Sip, segini aja. Ntar bakal kita update lagi ketika dia sudah membesar. Ini kangkungnya bakal aku panen ketika kangkung yang di sebelah sini juga ikutan panen. Aduh, aku tadi nggak sengaja ngecopotin buah tomat yang ditanami di media sabut kelapa yang di sana itu, yang kita tanami di polybag. Jadi ini nggak sengaja aku copotin tadi ketika aku sedang megang-megang, dan ya ini sepertinya karena udah kecopot seperti ini, lebih baik kita makan aja kali ya, supaya nggak mubazir. Sayang soalnya kalau copot ini pun dia udah mulai ngeluarin buah baru juga. Nah, seperti ini. Jadi daripada mubazir seperti ini kita coba makan aja. Walaupun ini sebenarnya buah tomatnya juga agak udah diserang dengan sesuatu ini sepertinya. Tapi nggak tahu deh, kita coba aja ya. Bismillahirrahmanirrahim.
sayang sekali tomatnya busuk. Ya, sepertinya ini memang karena serangan dari ini kutu apa itu namanya? Lalat buah, sorry. Jadi wajar kalau tomatnya busuk seperti ini. Tapi ya sudah deh, nggak apa-apa. Yang penting target kita tetap kecapai. Tomatnya berhasil berbuah dan ya, dari sini kita bakal ngambil kesimpulan kalau tanaman tomat tetap bisa ditanami di media seperti itu. Hari ini cabainya aku lepas ini ya penutupnya. Nah, ini dia semuanya masih bertahan walaupun pertumbuhannya itu agak kecil, tapi nggak masalah. Ntar kita lihat perkembangannya lagi. Setelah kemarin tanaman kangkungnya itu menguning, ini sekarang pertumbuhannya udah lumayan menghijau lagi. Walaupun di sini masih ada sedikit yang menguning seperti ini, tapi untuk teman-teman yang lainnya dia udah mulai menjadi hijau lagi. Sepertinya ini menandakan kalau bahan organik yang ada di dalam plant bag ini udah mulai terurai. Dan ya, dari hasil penguraian itu tanaman kangkung kita mendapatkan nutrisi tambahan dari dalam plant bag ini sehingga dia bisa mulai membaik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Update tanaman kangkung yang ditumpang sarikan dengan tanaman kecipir. Nah, ini tanaman kangkungnya sebenarnya udah waktunya untuk dipanen karena dia udah mulai ngeluarin sulur yang seperti ini. Yang dimana sulurnya ini ntar nggak enak lagi kalau kita konsumsi sih, tapi yang gimana lagi kalau kita panen ini soalnya terlalu nanggung untuk kita masak. Jadi aku rencananya untuk panen tanaman kangkung yang di sini itu nunggu tanaman kangkung yang di sana itu membesar terlebih dahulu baru kita panen keduanya sekaligus. Tapi ya nggak masalah juga sih. Ini kita tunggu aja. Ini berdua ada rumput juga nih yang tumbuh, ini kita cabut. Ini bakal kita tunggu aja ntar sampai dia punya teman untuk kita panen sekalian juga. Ini paling kita bakal rutin aja kita bersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di dalam sini agar ntar nutrisinya itu tidak terlalu terbagi banyak dengan tanaman kangkungnya, sehingga tanaman kangkungnya masih bisa tumbuh dengan subur ntar. Dan untuk tanaman kecipirnya juga nih udah diberikan lanjaran. Ini lanjarannya dia udah sampai ke sini. Ntar kalau memang dia udah lumayan panjang lagi, ntar bakal kita lanjarin ke sini supaya dia bisa menjalar sampai ke apa ini namanya, ke pagar ini supaya dia bisa menjadi pagar juga ntar. Ya, kita lihat aja deh. Oke, jadi hari ini aku ingin coba untuk nyemai benih selada. Nah, ini cap panah merah juga, tapi ininya seperti ini, lembaran apa itu namanya, lembaran dari kemasan benihnya. Dan ini benihnya itu, nah ini kualitasnya unggul ya. Aduh, gak kelihatan, sorry. Ini kualitasnya unggul dan ya dia selada itu bisa tumbuh sekitar 12-30 hari sampai dia untuk berkecambah, dan juga panennya di umur 1-3 bulan. Ini nggak ditulis ya kapan kadaluarsanya, tapi ya nggak apa-apa deh, kita coba untuk semai aja. Sorry dari tadi nggak kelihatan agak susah. Oke, sekarang kita coba untuk semai aja dan ya kita coba untuk nanam aja. Ini by the way benihnya itu seperti ini tampilannya. Nah, ini contoh dari benih selada ya. Dan ini langsung aja kita letakkan di dalam media yang sudah kita siapkan. Nah, ini langsung aja kita tebar benihnya. Setelah ini kita sirami tipis-tipis. Ini siramnya nggak perlu banyak-banyak, soalnya benihnya itu terlalu kecil. Jadi dikhawatirkan ntar kalau terlalu banyak benihnya malah ini, malah apa itu namanya, malah kesapu gitu. Jadi ya secukupnya aja kita ini. Jadi aku siramnya itu pakai tangan aja gini. Ini apa ya? Aduh, ada rumput yang tumbuh. Kita tutup lagi aja. Seperti ini aja, tipis-tipis, nggak perlu terlalu banyak juga. Yang penting medianya udah lembab, itu udah cukup. Terakhir tinggal kita tutupi medianya dengan tanah yang ini. Ini tanahnya tadi by the way aku ambil dari polybag ini juga, tapi aku pisahkan di sini memang sengaja tujuannya untuk kita tutup pinnya tipis-tipis seperti ini. Nah, benih tipis-tipis. Sip. Ini kita siram sedikit lagi sampai media atasnya juga lembab. Sip, setelah lembab seperti ini, ininya bakal aku letakkan di bawah tempat yang terlindungi dari ini hama belalang.
Salah satunya adalah di dalam itu. Aduh, nah kelihatan tuh di belakang apa itu serai itu. Nah di belakang serai itu ada tempat untuk penyemaian benih kok. Sip, jadi kita letakkan begini aja. Nah, yang penting dia terlindungi dari belalang, udah lebih dari cukup. Ini tinggal kita tutupi aja benihnya sampai dia ntar berkecambah. Ini bakal kita sirami by the way setiap kali aku datang kemari ya. Mungkin sekitar 3 sampai 2 hari sekali lah, 2 sampai 3 hari sekali. Jadi di dalam plant bag 100 liter ini ada tanaman pepaya yang tumbuhnya udah lumayan besar. Jadi tumbuhnya udah segini. Dan ini benar-benar nggak aku rawat sekali, dia tumbuhnya hanya ini aja, hanya liar aja gitu di tanaman ini, di di media ini. Dan media ini juga udah aku anggurin berapa bulan lebih tepatnya, nggak sampai bulanan sih, lebih tepatnya beberapa minggu. Dan dia udah membesar seperti ini aja. Dan ini daripada ntar aku biarkan dia tumbuh di polybag, di planter bag seperti ini, takutnya ntar malah temannya seperti temannya, yang dimana temannya itu nggak berbuah sama sekali. Jadi daripada khawatirnya gitu, ini ntar bakal kita ambil aja apa itu namanya, tanaman pepayanya. Udah. Aku sebenarnya agak khawatir juga, takutnya terkena akarnya terlalu ini ya, soalnya tanaman pepayanya udah lumayan besar ini. Cukup lah kalau akarnya kita ambil segini. Dan ini tanaman pepayanya bakal langsung kita tanami di tanah di sekitaran samping polybagnya ini, samping planter bag lebih tepatnya, di samping sini aja ya. Ntar bakal kita gali tanahnya dan ya bakal kita tanami langsung di tanah aja.